sehingga kita sadar bahwa kita ini membutuhkan seorang tabib, membutuhkan guru Tuhan kita Yesus Kristus untuk selalu membimbing, menuntun kita, agar ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan-tantangan dalam hidup, dan bahkan kita mengalami sakit, kita diberi kekuatan dan semangat untuk terus menjalani pengalaman-pengalaman kita itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 8 Maret sesudah Rabu Abu. Semoga di akhir pekan ini kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah dengan belas kasih kelemahan kami, dan teguhkanlah perlindungan-Mu atas kami, dengan mengulurkan tangan kanan-Mu yang mulia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus memanggil seorang pemungut cukai bernama Lewi untuk mengikutinya, dan Lewi berdiri lalu mengikuti Yesus. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mempertanyakan, mengapa Yesus dan para muridnya makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus menanggapi reaksi mereka dengan mengatakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Hanya orang yang mengakui dirinya sakit yang akan mencari dokter. Perlu kerendahan hati untuk berani mengakui keadaan sakit kita dan mencari obat untuk menyembuhkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita menyangkal bahwa kita ini sakit karena suara hati kita tumpul. Atau kita sudah kehilangan kepekaan akan dosa dan pengetahuan kita tentang dosa yang sangat terbatas. Bisa saja seseorang merasa semuanya baik-baik saja, meskipun dia hidup berkelimang dosa. Karena itu seringkali Tuhan memberikan shock terapi
dengan mengizinkan seseorang jatuh ke dalam kesulitan yang berat, sehingga sungguh-sungguh diajak untuk menyadari akan keterbatasan, akan kelemahan, dan hanya membutuhkan kekuatan dan rahmat Tuhan. Masa tobat ini menuntut kita untuk lebih peka pada bisikan roh dalam hati, sehingga kita sadar bahwa kita ini membutuhkan seorang tabib, membutuhkan guru, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk selalu membimbing, menuntun kita. Agar ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan-tantangan dalam hidup, dan bahkan kita mengalami sakit, kita diberi kekuatan dan semangat untuk terus menjalani pengalaman-pengalaman kita itu. Karena rahmat dan kasih Tuhan akan menyertai kita. Semoga di masa Prapaskah ini, masa retret agung kita semakin menyadari akan segala kelemahan-kelemahan kita itu, dan membuat kita untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Seperti Lewi, mari kita bangkit berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, Guru dan junjungan kita. Ya Bapa yang Maha Rahim, celikanlah mata hati kami untuk melihat kejahatan dan dosa yang telah kami lakukan, agar kami dapat bertobat dan menyadari kebutuhan kami akan Engkau. Jangan biarkan kami terlena oleh kenikmatan dosa dan menjadi bebal hati. Semoga Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan pada pikiran dan hati kami. Meskipun hati
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.